pertama adalah definisi sumber daya tanah. Pengertian dari sumber daya tanah adalah sumber daya alam yang berasal dari komponen di bumi, yakni berupa hasil pelapukan batuan yang berguna untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan manusia. Selanjutnya adalah sifat-sifat sumber daya tanah. Sifat yang pertama yaitu jenis sumber daya tanah antara suatu wilayah berbeda dengan wilayah lainnya. Kedua, potensi sumber daya tanah bergantung pada pengelolaan tanah itu sendiri. Yang ketiga, sifat dari sumber daya tanah adalah tidak pernah habis, karena tanah termasuk dalam siklus batuan. Pelapukan batuan akan selalu menghasilkan tanah. Selanjutnya, ada manfaat tanah bagi manusia. Penggunaan tanah terkait dengan efisiensi ekonomi terbagi menjadi dua tahap, yaitu tahap yang pertama adalah tahap cara mengolah tanah. Terdapat dua hal, yaitu tanah sebagai faktor produksi utama dan tanah sebagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan primer. Tahap yang kedua adalah pilihan kombinasi penggunaan tanah yang dapat menghasilkan return. Tanah bisa sebagai barang jaminan atau tanah juga bisa sebagai kekayaan rumah tangga yang biasanya disebut dengan investasi. Selanjutnya, implikasi pembangunan terhadap sumber daya tanah. Adanya pembangunan sering mengakibatkan berkurangnya kebermanfaatan sumber daya tanah secara semestinya. Peningkatan penduduk adalah salah satu hal yang mengakibatkan ketersediaan lahan dan kelestarian lingkungan berkurang, karena sering ditemukan kegiatan alih fungsi lahan dan ketidakpedulian penduduk terhadap lingkungan. Ada 4 hal akibat implikasi pembangunan dan secara besar mengubah potensi sumber daya, yakni yang pertama mengubah sifat dan perilaku tanah, kedua mengubah tata ruang, ketiga adanya persaingan antar komponen lingkungan, dan keempat mudah masuknya limbah ke dalam lingkungan. Implikasi ekonomi pada sumber daya tanah. Dengan seiring berjalannya waktu, nilai ekonomi tanah akan semakin meningkat. Mengapa nilai ekonomi tanah semakin meningkat? Karena jumlah populasi manusia semakin meningkat dari hari ke hari. Dengan meningkatnya jumlah populasi manusia ini, maka permintaan akan tanah juga semakin meningkat. Namun, meningkatnya permintaan akan tanah ini tidak diimbangi dengan suplai tanah yang ada. Tanah semakin berkurang. Yang dulunya digunakan sebagai pertanian, tanah yang subur, sekarang banyak yang sudah berubah menjadi lahan perumahan. Sehingga hal tersebut salah satu alasan yang menyebabkan harga tanah menjadi semakin meningkat. Faktor yang mempengaruhi ekonomi keren.
ekonomi keren adalah perbedaan nilai produk yang dihasilkan oleh tanah dikurangi dengan seluruh biaya produksi, tidak termasuk pajak atau royalti dan pungutan lainnya, serta laba yang layak harus diterima oleh pengusaha. Untuk faktor yang mempengaruhi ekonomi keren, yang pertama adalah kegunaan dan kepuasan atau utility, yang kedua adalah kelangkaan atau scarcity, yang ketiga adalah permintaan atau demand, yang keempat adalah kemudahan untuk digunakan atau transferability. Jadi teori sewa tanah itu ada dua, menurut David Ricardo dan menurut von Thunen. Menurut David Ricardo mengatakan bahwa jenis tanah itu berbeda-beda. Produktivitas tanah ada yang subur lebih tinggi, terus ada yang kesuburannya sedang, dan ada yang kesuburannya kurang. Jadi sewa tanah itu dipengaruhi oleh kesuburan tanah tersebut. Semakin subur tanah tersebut, sewa tanahnya semakin tinggi per hektarnya. Untuk teori sewa tanah dari von Thunen cuma hampir sama dengan David Ricardo, namun cuma ditambahi jarak tanah dari pasar. Artinya semakin jauh lokasi sewa tanah dari pusat pasar atau pusat keramaian, maka harga semakin murah. Semakin dekat itu semakin mahal. Biasanya ada ring-ringnya, ring 1, ring 2, ring 3. Ring 1 itu yang paling mahal, ring 2 itu sedang yang bisa berkembang lagi, ring 3 itu yang tertinggal lah, yang paling jauh dengan pusat pasar. Von Thunen membuat asumsi sebagai berikut. Wilayah analisis bersifat terisolir sehingga tidak terdapat pengaruh pasar dari kota lain. Yang kedua, tipe pemukiman adalah padat di pusat wilayah dan semakin kurang padat apabila menjauh dari pusat wilayah. Jadi semakin jauh itu semakin kurang padat atau kurang ramai lah. Yang ketiga, seluruh wilayah model memiliki iklim tanah dan topografi yang seragam. Yang keempat, fasilitas pengangkutan adalah primitif sesuai dengan zamannya dan relatif seragam. Ongkosnya ditentukan oleh berat barang yang dibawa. Yang kelima, perbedaan jarak ke pasar. Semua faktor alamiah yang mempengaruhi penggunaan tanah adalah seragam dan konstan. Permasalahan dalam pemanfaatan atau penggunaan tanah adalah sebagai berikut. Yang pertama, masalah tumpang tindihnya kepemilikan lahan. Kondisi tumpang tindihnya lahan ini menunjukkan bahwa ada pemalsuan dokumen atau sertifikat ganda. Hal ini terjadi karena oknum di dalam Badan Pertanahan Nasional atau BPN yang berkolusi dengan para pihak atau seseorang yang dekat dengan penguasa. Karena BPN tidak mempunyai kewenangan untuk menguji secara material atas status tanah tersebut, maka BPN pun tidak dapat membatalkan atau mengeluarkan sertifikat baru atas tanah atau lahan tersebut jika pengadilan belum memutuskan salah satu pihak sebagai kurang lebih 7,3 juta hektar lahan terlantar di Indonesia, yaitu lahan yang tidak digunakan sebagaimana mestinya, sehingga sumber daya tersebut tidak dapat dipetik manfaatnya bagi kehidupan bersama. Tanah terlantar yang ada di berbagai daerah itu menunjukkan bahwa pemerintah dan atau pemerintah daerah melupakan perannya sebagai fasilitator untuk mendistribusikan tanah bagi kepentingan masyarakat serta memberikan kepastian hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para masalah kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan lahan. Masalah ini dapat dibuktikan dengan peruntukan tanah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang memberikan legalisasi atas tanah. Banyaknya hutan produksi, hutan lindung, suaka margasatwa atau kawasan wisata yang dijadikan area pertambangan atau badan yang mengelola dan memanfaatkan tanah secara berlebihan di Indonesia. Masalah database tentang pemanfaatan lahan dan penggunaan ruang.
Pemerintah belum menyediakan database tentang pemanfaatan lahan dan penggunaan ruang secara memadai. Padahal, database sangat penting untuk kepentingan perencanaan dan pengambilan keputusan yang bersifat strategis dan operasional atas suatu bidang tanah atau lahan di suatu wilayah atau daerah. Ketidakakuratan data pertanahan dalam hal substansi, kelas, status, maupun koordinatnya menyebabkan benturan antar sektor atau benturan kepentingan, dan di kawasan budidaya menyebabkan benturan antar pemangku kepentingan. Masalah sumber daya, sarana, dan prasarana. Ketidaktersediaan sumber daya dan minimnya sarana dan prasarana yang memadai untuk kegiatan penataan ruang atau tanah, termasuk pendanaan, merupakan salah satu potret keruwetan pengelolaan tanah di tanah air. Pemerintah juga tidak menegaskan pelaku pengawasan dan atau pembinaan terhadap pejabat negara yang mengurus tanah atau pertanahan, serta keberadaan sarana dan prasarana lainnya yang disediakan negara belum memadai. Contoh kasus alih fungsi lahan di Indonesia. Yang pertama di Puncak Bogor. Pengembangan investasi berupa rumah singgah atau villa di kawasan Puncak Bogor untuk kepentingan ekonomi kebutuhan manusia, sementara nilai dan etika lingkungan diabaikan. Yang kedua di Bandung. Semakin besarnya laju pertumbuhan penduduk di Bandung membuat kebutuhan terhadap lahan semakin meningkat, sehingga menyebabkan lahan yang tadinya diperuntukkan sebagai kawasan lindung di dalam rencana tata ruang wilayah atau RT/RW terpaksa menjadi kawasan budidaya. Yang ketiga di Yogyakarta. Pada tahun 2006, di Provinsi Yogyakarta masih terdapat lahan sawah seluas 57.661 hektar yang kemudian menyusut menjadi 56.538 hektar pada tahun 2010. Artinya, hanya dalam waktu 4 tahun, 1.123 hektar lahan pertanian di Yogyakarta telah beralih fungsi. Yang keempat di Sumatera Utara. Tahun 2008, lahan sawah seluas 478.521 hektar dan tahun 2009 menyusut menjadi 464.256 hektar. Hal tersebut dikarenakan dialihfungsikan untuk tanaman keras seperti karet, kelapa sawit, dan kakao akibat minimnya air.